Kita sudah menunggu di sini selama setengah tahun lebih kalau gaji belum dibayar. Bahkan bubur pun tidak bisa makan. Sudah kukatakan pada kalian untuk pergi beberapa hari yang lalu. Kalian ini anjing miskin, kenapa masih bertahan di sini? Kalau tidak pergi aku akan mengubur kalian semua hidup-hidup. Kiang, bukan kami tidak mau pergi tapi kami belum menerima gaji, semua orang masih menunggu gaji untuk pulang merayakan tahun baru. Kami tidak pergi, tidak bisa pergi, tidak bisa pergi. Banyak bicara ini, kesempatan terakhir. Sebelum ini jatuh, jika kalian belum pergi. Jangan salahkan aku jika tidak ramah. Mengalahkan ada hadiah membunuh tanggung jawabku. Pukul sampai mati. Jangan pukul, jangan pukul. Cepat suruh semua berhenti memukul. Apa kamu baik-baik saja? Minggir. Jangan pukul semua, jangan pukul. Berhenti sebentar. Xuan Chonglin. Kamu memukulku sama dengan memukul bos kecil Jiang. Kamu tidak akan bisa meninggalkan kota ini hidup-hidup. Xuan Chonglin, kamu pengemis busuk berani memukul orangku. Aku hari ini akan memotongmu dan memberimu makan anjing. Bos kecil Jiang, teman-teman kerja itu semua. Keluar dari kampung halaman bersamaku hari ini salahku. Apapun tanggung jawabnya aku yang menanggung. Kamu yang menanggung dengan nyawa hina seperti kamu. Apa yang bisa kamu tanggung? Bagaimanapun Anda bayar dulu gaji teman-teman kerja. Kalau mau bunuh atau potong, serang aku saja. Baiklah, uangnya di sini. Mau uang? Jilat dulu ini sampai bersih. Bos kecil Jiang, lihat aku dan bos besar Jiang sudah bertahun-tahun. Kamu siapa berani menyebut ayahku? Kamu hanya anjing keluarga Jiang, mengerti? Xuan Chonglin, kamu benar-benar beruntung. Minuman ini cukup mahal. Gaji setahunmu tidak bisa membeli satu botol ini. Kamu pengecut, bagaimana istrimu suka padamu? Benar. Dengar-dengar istrimu cantik, bagaimana kalau kamu bawa istrimu untuk membuat teman-teman senang? Mungkin saja aku akan memberimu uang. Aku akan melawanmu. Xuan Konglin, kau berani sentar aku bana selura kilyargama. Jiang Yuan, aku tidak mau cari masalah. Semua teman kerja itu ikut aku kerja. Hari ini aku harus ambil uang jerih payah mereka. Oke, uangnya ada di sana. Terima kasih kakak ipar. Ini punyamu. Terima kasih. Kerja yang baik kemari. Semua sudah dapat gajinya kan? Sudah dapat. Uang ini dari Lao Xuan. Tenang saja, uang ini seharusnya sudah dibagikan ke semua orang. Semua sudah kerja keras dapat uang. Itu sudah seharusnya. Betul. Lao Wang. Suruh semua orang bawa barang, cepat pergi dari Wancheng. Kenapa? Jangan tanya. Minggir cepat.
Kamu Xuan Chonglin. Tim keamanan Xian Cheng Wang Xiong, kamu melanggar hukum. Bawa pergi. Kenapa tangkap orang? Bawa pergi ribut apa ribut? Istri bawa Jingjing pergi. Ayah, Kakak ipar ini gimana ya? Uang kali ini dari Lina, kita sudah minta berbulan-bulan belum dapat. Hari ini juga bentrok dengan orang Xiao Jiangzong. Dengan karakternya dia tidak akan mudah kasih uang ke kita. Tapi Lao Xuan bawa uang ini kembali. Ini pasti tidak sesederhana itu mungkin. Dia sudah buat marah Xiao Jiangzong, kenapa tim keamanan yang bawa orang? Grup Long Teng punya kekuatan besar bisa main di dua sisi. Mereka semua sama saja gimana ini? Cara kerja tim keamanan, aku pernah dengar Lao Xuan mungkin. Lina kamu tenang Lao Xuan bawa, kita keluar dari desa miskin. Dia juga bawa kita kerja cari uang kita harus. Kari Kara untuk selamatkan dia, betul kakak ipar kamu tenang. Kita pasti selamatkan Lao Xuan tapi Deva. Gimana caranya? Asal masalah ini, adalah uang gaji ini. Kalau kita kembalikan uangnya Xiao Jiangzong mungkin. Akan lepaskan Lao Xuan betul tunggu apa lagi. Semua keluarkan uang gaji hari ini baik. Kakak ipar. Ini punyaku. Ini milikku ini milikku. Sepertinya ini bukan jalan menuju kantor keamanan. Benar ini. Jalan menuju neraka. Bos kecil Jiang. Angkat kepalamu. Benar juga. Istri Xuan Chonglin ini. Benar-benar cantik. bos kecil Jiang tentang kejadian hari ini. Ini kesalahan Chonglin saya. Saya membawa uang untuk Anda. Anda harus melepaskannya. Uang tidak penting yang penting adalah. Dia memukul saya. Memukul muka keluarga Jiang. Ini tidak bisa diampuni. Kalau begitu bagaimana kami harus membayarnya? Kami pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk menebus Anda. Tidak perlu sebenarnya tidak terlalu serius. Anda hanya perlu. Teruskan. Jangan. Turun cepat. Cepat pergi. Bos kecil, Jiang bilang ingin membuat Anda menghilang dari dunia ini. Tapi Anda kurang beruntung bertemu saya, saat suasana hati saya buruk. Jadi pukulan ini tanggung jawab saya. Di kehidupan berikutnya, saat membalas dendam pada bos kecil Jiang. Ingat hitung saya juga. Berhenti bos besar Jiang. Xiao Xuan tentang kejadian hari ini. Ini kesalahan Xiao Jiang.
Bekerja untuk mencari uang sebenarnya adalah hal yang wajar. Apalagi yang kalian dapatkan adalah uang hasil jerih payah saya, sudah menasihatinya. Tapi Xiao Xuan, Xiao Jiang ini nantinya akan mengambil alih grup ini. Anda memukulnya seperti itu. Tidak memberikan muka pada keluarga Jiang. Bos besar Jiang tentang masalah ini. Saya bersedia menanggung sendiri. Tolong lepaskan rekan kerja saya. Baiklah masalah ini. Xiao Jiang juga bertanggung jawab. Anda juga sudah dihukum. Maka sudah selesai. Terima kasih bos besar Jiang. Tapi, Xiao Xuan, aku ada satu hal lagi yang perlu kamu bantu. Xiao Jiang sedang dalam masalah. Dia butuh bantuanmu. Maaf merepotkan. Berhenti. Pak, tadi aku pulang. Menabrak seseorang. Orangnya masih hidup lalu. Aku balik lagi dan melindasnya. Sedikit. Seru, aku punya videonya. Kamu brengsek. Asal kamu tenang-tenang saja. Tinggal di dalam beberapa tahun. Aku akan pastikan istri dan anakmu hidup berkecukupan. Ulangi lagi. Semua aku yang lakukan. Aku yang mabuk lalu menabrak orang. Keluarga Jiang sudah membuat kota ini berantakan. Kamu masih mau membantu mereka? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku datang untuk menyerahkan diri. Kamu akan menyesal. Pergi. Sudah pulang. Xiao Jing lihat apa yang ayah beli. Wah, bakso besar. Kenapa beli banyak sekali? Jing Jing bisa makan berapa? Aku lihat kamu kurusan, ayo kamu juga makan. Ayah, aku mau makan bakso besar setiap hari. Baik, nanti ayah cari uang lebih banyak. Beli banyak bakso besar untukmu, oke? Oke. $9.528, ada yang mau menjenguk. Ketemu lagi, jangan kaget. Aku sengaja datang melihatmu. Karena kamu sudah membantuku begitu besar. Tampaknya orang-orangku merawatmu dengan baik. Melihatmu tidak bahagia, aku jadi tenang. Oh iya. Istrimu sangat lembut. Kamu bajingan. Tenang, aku akan merawat istrimu dengan baik. Kamu brengsek. Istrimu sangat lembut. Aku pasti akan merawatnya dengan baik untukmu.
Mari kita ngobrol. Ayo ke rumahku, tempat tidur di rumahku. Besar dan empuk sama sepertimu. Jahat? Bisa nggak sih nyetir bangsat? Bilang. Aku bilang apa? Jelas-jelas bilang apa enggak. Aku tanya sekali lagi, kamu bilang atau enggak? Bukan aku bilang apa. Ya, kasuan. Aku nggak sentuh istrimu, lihat bekas luka di wajahku ini. Jangan. Lihat bekas luka di wajahku ini, aku bersumpah. Ini dia yang bikin. Kak Xuan, jangan bunuh aku. Kak Xuan. Aku benar-benar nggak sentuh istrimu. Kak Xuan, percaya, lihat. Kali ini aku bisa memaafkanmu, tapi semua kejahatan yang kamu lakukan, bilang semuanya. Aku bilang. Dulu aku mabuk nabrak orang. Bikin kamu masuk penjara buat aku dan juga. Ternyata keluarga Jiangmu melakukan banyak kejahatan. Ada lagi apa? Nggak ada. Aku peringatkan kamu kalau berani sentuh keluargaku lagi. Ini kuburanmu. Di sini aman, duduk. Aku cari kamu berkali-kali, kamu nggak mau ketemu aku. Kenapa kali ini kamu sendiri yang datang ketemu aku? Aku tanya kamu ada petunjuk istri dan anakku enggak? Sekarang kamu ingat istri dan anakmu. Dulu waktu kamu menanggung kesalahan Jiang Yuan, kamu mikirin mereka nggak? Aku juga nggak ada pilihan kalau aku nggak lakukan ini. Mereka nggak bakal lepaskan aku. Termasuk istri dan anakku dan teman-teman kerja. Lalu keluarga Jiang lepaskan mereka nggak? 5 tahun lalu aku bawa Lina ke kota Pi, terus kehilangan kabar mereka. Kota Pi. Ya, Terima kasih. Xuan Chonglin, aku tahu kekhawatiranmu. Aku tunggu kamu. Yuan kecil bapak. Handphone diambil oleh Xuan Chonglin. Gerakan semua kekuatan di kota. Harus menemukan Xuan Chonglin, bunuh tanpa ampun. Ya. Baik. Dasar sampah. Kamu cari 1 orang sebulan nggak ketemu-ketemu. Jiang kecil kota itu udah diobrak-abrik 3 kali. Jangan-jangan mereka udah pergi makanya kita nggak nemu. Ya cari di seluruh dunia dong, ayo. Cari-cari, ayo. Huang mau gini nggak baik deh. Nggak apa-apa biar bisa nutupin uang jajan semalam. Ayo.
Huang Mao kok ada waktu datang. Gaji yang aku kirim kemarin udah dibagi ke pekerja belum udah dibagi semua kok. Efisiensi kerja kamu tinggi banget cepat ambil kembali. Kenapa sih Huang Mao? Dasar nggak jelas ambil kembali. Ayo semua jangan kerja kemari. Serahkan gaji kemarin. Huang Mao kita bisa bicara baik-baik. Huang Mao ini uang keringat kami. Apa-apaan ini? Mau kerja di proyek keluarga Wu nggak? Cepat iya Huang Mao. Lebih cepat. Cepat-cepat. Kamu siapa sih? Saudara ini. Kok bisa ambil uang mereka? Mereka kerja yang paling kotor. Dapat uang paling sedikit. Mending kasihan kembalikan uang mereka. Nggak dengar. Serang dia. Jangan-jangan saudara ini. Huang Mao cuma mau pinjam uangnya sebentar. Kerja dapat uang itu wajar. Kamu sebagai mandor. Harus jamin orang-orang ini. Dapat uang keringat mereka. Itu namanya apa ya? Kamu pura-pura baik aja. Kamu nggak dengar-dengaran aku. Huang Mao dari keluarga Wu. Berhenti. Kakak pelan-pelan. Kupingku hampir copot. Aku suruh kamu ngurus proyek gini caranya. Kamu sudah lupa prinsip keluarga Wu. Tidak menghormati pekerja, tidak pernah menunda gaji pekerja. Kalau tahu kenapa masih? Saya sudah memberikannya uangnya saya pinjam. Jangan cari alasan minta maaf pada mereka. Maaf tidak apa-apakah Huang Mao. Pulanglah. Saya atas nama keluarga Wu minta maaf pada kalian. Saya jamin kejadian seperti ini tidak akan terulang lagi. Semua bisa tenang bekerja. Baik. Kalau begitu Pak Shuang saya akan mengajak semua bekerja dulu. Ayo semuanya bekerja. Tunggu sebentar teman. Barusan saya lihat kamu punya rasa tanggung jawab. Saya Wu Shuang, Direktur Utama Grup Wu. Ini kartu nama saya. Ada minat kerja di proyek saya. Sudah lama di Piceng. Tapi belum menemukan Lina dan anak. Baiklah tinggal dulu sambil cari cara. Bagaimana dengan pencarian ponsel? Sudah lama. Tidak ada kabar sama sekali. Su Wan Chonglin itu pengecut. Tidak berani mengeluarkan ponselnya. Bendungan sepanjang ribuan mil. Hancur karena sarang semut. Kita tidak boleh melewatkan potensi bahaya apapun. Ingat. Hanya orang mati yang tidak akan bicara. Kamu baik-baik saja, Kak. Kamu ini. Kak, kenapa kamu bawa dia pulang? Jangan banyak bicara, rawat dia baik-baik. Kalau sudah bangun beritahu saya. Tidak mau. Ayah. Kenapa tidak istirahat lebih awal? Masalah kamu menyelamatkannya. Tidak sesederhana itu. Saya tahu apa konsekuensinya, tapi saya yakin kalau itu ayah-ayah juga akan melakukan hal yang sama. Kekuatan keluarga Jiang semakin besar. Kolusi pejabat dan pengusaha main di dua sisi. Kalau sudah mengambil keputusan, ayah akan mendukungmu sepenuhnya. Terima kasih ayah. Pak Jiang kita hampir berhasil. Tapi tiba-tiba muncul orang dari keluarga Wu. Merebut orang itu sekarang ingin menangkap orang. Harus melewati keluarga Wu.
Keluarga Wu ini berani melawan keluarga Jiang. Kalau bukan karena kakek dulu memberi ampun, mana ada keluarga Wu ini? Urusan ini serahkan padaku. Sekarang aku akan bawa orang untuk menghancurkan keluarga Wu. Terlalu gegabah. Urusan ini tidak perlu kau urus. Aku punya rencana sendiri. Bukan kakek, kenapa kau memanggil dia? Jiang Zong. Minggir, maaf Nyonya Besar, kami sudah bilang. Siapapun tidak boleh masuk. Aku lihat siapa yang berani. Orang ini benar-benar beruntung. Kakakku sampai berani melawan keluarga Jiang demi dia. Lama tidak jumpa Nyonya Besar Wu. Kau buat keributan besar. Ternyata untuk keluarga Jiang datang ke keluarga Wu merebut orang. Nyonya Besar Wu, kau pandai bercanda. Di kota ini, siapa yang punya kekuatan untuk merebut orang dari keluarga Wu? Tentu saja jika Nyonya Besar Wu bersedia menyerahkan orang itu. Aku rasa tidak akan bermusuhan dengan keluarga Jiang. Bermusuhan. Keluarga Jiang, kapan kau ganti marga Jiang? Aku sebenarnya bisa bermarga Wu. Oh, aku ingat. Keluarga Wu yang memaksa. Keluarga Wu yang tidak punya mata. Dulu, aku sudah melakukan banyak hal untuk keluarga Wu. Tapi pada akhirnya, tetap diusir keluar. Bekerja untuk keluarga Wu. Kau maksud pembunuhan dan pembakaran, penculikan dan pemerasan. Di dunia sekarang ini, yang penting adalah efisiensi. Dengan cara yang paling sederhana dan kasar. Menyelesaikan masalah yang paling sulit. Semuanya harus melihat hasil. Dan keluarga Wu menghormati prinsip apa? Batas dan kesetiaan. Menurutku, itu semua topeng palsu keluarga Wu. Kalau prinsip yang paling dasar, tidak ada etika dan moral apalagi berbisnis. Kamu bahkan tidak pantas jadi manusia. Wah, mulutmu tajam sekali. Aku suka. Kamu bilang Nona Wu. Haruskah aku memuji kepolosanmu? Atau kebodohanmu? Demi orang yang tidak berharga ini, apa pantas menghancurkan seluruh keluarga Wu? Nilai keluarga kami tidak perlu kamu tentukan. Selama dia masih pekerja keluarga Wu, kami akan melindunginya apalagi. Dalam melawan keluarga Jiang, aku sendiri sangat tertarik. Tertarik. Cinegar Nanyang. Keluarga Wu hanyalah semut kecil. Bahkan masih berhayal. Menggoyang pohon besar keluarga Jiang. Kamu tidak merasa itu lucu? Mari kita coba. Baik, kalau tidak bisa berunding. Jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan lama. Jangan lupa ini adalah kota Pi. 3 hari. Aku kasih kamu 3 hari. Kalau dalam 3 hari kamu tidak menyerahkan orangnya, maka keluarga Wu akan hancur. Keluarga Jiang bersusah payah mencari kamu, mau cerita. Keren banget Lao Xuan. Sendirian berani melawan keluarga Jiang. Kamu benar-benar idolaku. Kalau tidak keberatan, mulai sekarang kamu ayah angkatku. Aku kakakmu. Kakak-kakak. Kak. Apa-apaan ini, cepat pergi urus keluar rumah sakit. Kak, kamu baik sekali padanya. Jangan-jangan kamu suka dia. Tidak tahu diri. Kamu pelan-pelan saja. Tidak apa-apa. Sekarang aku sudah lebih baik, terima kasih. Karena aku membuat kalian banyak repot.
Tidak repot, tidak repot. Di kota Pi keluarga kami. Melindungimu bukan masalah. Mengapa 3 hari? Kamu bawa banyak orang ke kota Pi. Masih belum bisa membawa pulang si pengemis busuk itu. Jiang Zong. Dengan kekuatan keluarga Wu di Picheng saat ini tidak mudah untuk membawa orang kembali. 3 hari untuk keluarga Wu. Juga waktu saya untuk merencanakan. Baiklah hal ini. Saya serahkan sepenuhnya padamu. Sedang memikirkan apa? Wu Zong. Hati-hati dengan luka, duduklah. Ada apa, ada masalah? Saya tahu apa yang kamu pikirkan, kamu bisa tinggal dengan tenang. Jaga baik-baik lukamu di Picheng. Keluarga Wu masih yang berkuasa. Masalah ini dimulai karena saya. Sekarang luka saya sudah hampir sembuh. Saya ingin menyelesaikan masalah ini dengan cara saya sendiri, tidak merepotkan kalian. Jangan terlalu banyak berpikir, ini sudah tidak ada hubungannya denganmu. Keluarga Wu dan Jiang selalu bermusuhan. Jangan terlalu banyak tekanan mental. Beristirahatlah dengan baik. Jika ada kebutuhan apapun, katakan padaku. Kakak tidak baik, ada masalah. Apa yang terjadi? Semua proyek keluarga Wu dihentikan. 21 proyek berhenti bersamaan. Tampaknya keluarga Jiang mengeluarkan banyak uang kali ini. Semua pekerja diusir oleh keluarga Jiang. Metode kotor seperti ini, hanya Xiao Bai yang bisa melakukannya. Sungguh keterlaluan. Denda 21 proyek. Cukup untuk membuat grup kami bangkrut. Kakak saya akan membunuh Xiao Bai. Kami adalah pedagang, bukan preman. Jika semua masalah diselesaikan seperti ini, apa bedanya kita dengan grup Longteng? Apa keluarga Jiang dari grup Longteng? Saya punya orang tua dan anak-anak. Wu Zong, maaf, saya mengundurkan diri. Maaf Wu Zong, saya juga memilih untuk mengundurkan diri. Ada yang mau mengundurkan diri lagi? Baik, Departemen Teknik. Segera hubungi semua pemilik proyek Departemen Keuangan. Gerakan semua dana yang bisa digerakkan untuk berjaga-jaga. Bicarakan apakah mungkin untuk menunda pengiriman Wu Feng. Kamu selesaikan masalah teknik. Segera temukan pekerja baru untuk masuk ke lokasi proyek. Saya kakak, proyek ini terlalu sulit. Bisakah saya melakukannya? Mungkin aku bisa membantu. Aduh. Kalian dari grup Longteng itu ya? Orangnya baik gal. Aku sudah lakukan sesuai keinginan kalian. Aku sudah suruh buruh libur. Tolong jangan pukul aku lagi ya. Kami dari Serikat Konstruksi Kota, orangnya Shuangzong. Bai Ge yang kamu maksud itu Xiao Bai ya? Kalian orangnya Shuangzong. Tolong jangan salahkan aku. Grup Longteng tiba-tiba menyerang kami, juga tidak bisa berbuat apa-apa. Bai Ge itu sudah bilang. Katanya siapa yang berani mulai kerja lagi, akan jadi sasaran. Bahkan katanya mau membunuh orang. Yang tidak mulai kerja katanya. Dia akan ganti rugi gaji 2 kali lipat. Para buruh ini punya keluarga yang harus dihidupi. Mencari nafkah juga tidak mudah. Kalau mulai kerja akan dipukuli. Kalau tidak kerja malah dapat uang. Gimana mereka bisa memilih? Ini memang tidak ada jalan lain. Zhang Zong ingin berdiskusi dengan Anda mengenai penundaan pengiriman. Di kontrak sudah jelas tertulis. Tidak bisa ditunda, maaf. Hebat juga Xiao Bai, kerja bagus. Hanya 3 hari semua proyek keluarga Wu sudah dihentikan. Dulu kerja di keluarga Wu tidak sia-sia ya bertahun-tahun. Masih punya banyak orang di PCT ya. Sebentar lagi ada pekerjaan. Minumnya nanti saja. Mau ngapain lagi di PCT ini? Semua perusahaan, tenaga kerja perusahaan logistik. Sudah kamu taklukkan. Walaupun grup Wu punya kekuatan sehebat apapun, mereka sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Hahaha. Xuan Ge ini.
Kalau tidak bisa cari orang, kita kerjakan sendiri saja. Walaupun cuma kita berdua, jangan menyerah. Balikan pasir itu. Oke. Lau Xuan Go, kami datang. Lawang, kalian kenapa datang? Teman-teman dengar kamu butuh tenaga di PCT. Jadi datang bersama pekerjaan yang tidak berani dilakukan buruh lokal. Kami yang kerjakan. Saudara-saudara, ambil senjata. Bekerja. Bekerja. Saudara-saudara gulung lengan baju, mari kita bekerja keras. Heya heya. Maaf Bos Jiang. Anak muda jangan mudah menyerah. Cari seseorang. Harus benar-benar memahami posisi mereka. Berpikir dari sudut pandang mereka. Temukan kelemahan mereka. Kelemahan. Saudara-saudara, izinkan saya berbicara sebentar. Apa yang harus saya katakan? Kalian semua tahu, saya bukan orang yang pandai berbicara manis. Saya tidak akan banyak bicara, semuanya ada di dalam gelas. Mari kita minum. Minum habiskan. Lau Xuan, kamu terlalu formal. Kamu demi kami bahkan tidak takut di penjara karena uang gaji yang tertunda. Kami hanya membantu sedikit, kenapa kamu bilang terima kasih? Benar. Saudara-saudara di Picheng Proyek Keluarga Wu. Kantor Hukum Daerah Proyek Keluarga Wu, Proyek Keluarga Wu tidak akan pernah menunda. 1 sen pun uang gaji buruh, mari kita bersulang. Terima kasih. Dua kakak, maaf bertanya. Apakah kalian melihat orang ini? Tidak pernah melihat. Lina. Maaf, salah orang. Tidak apa-apa. Kita tidak bisa menemukan orang ini, tapi pasti akan menemukannya. Dari mana kalian dapat foto ini? Siapa yang tidak menutup resleting celana sampai kamu keluar? Apa urusanmu? Aku tanya sekali lagi, dari mana foto ini? Mencari mati. Jangan pedulikan dia, cepat cari. Nak, hari ini kamu beruntung. Aku sibuk hari ini, tidak sempat memukulmu. Orang terakhir yang menghalangi jalanku. Masih berbaring di rumah sakit, jangan cari mati. Kakak-kakak, aku hanya mencari makan. Foto ini diberikan oleh Kak Bai, suruh kami mencari ibu dan anak ini. Bukan hanya kami yang mencari, seluruh kota mencari. Aku Xuan Chonglin. Kamu masih berani datang mencari mati. Serang. Pengemis sialan. Kamu kan hebat, coba lagi di depanku. Kobala. Aku ingin melihat Jenderal Jiang. Dia memiliki mulut yang keras. Percaya atau tidak, aku punya pisau sekarang. Jangan impulsif. Di mana ponsel Xuan Chonglin? Dia tidak akan cukup bodoh untuk menyembunyikan ponsel. Xuan Chonglin, kau tahu apa yang terjadi sekarang? Aku akan membunuhmu sekarang.
Karena aku berani. Secara alami siap. Jika aku tidak bisa kembali hari ini, isi ponsel akan segera dikirim ke surat kabar dan kamar dagang utama. Kau mengancam aku. Anda dapat mencoba untuk melihat apakah saya menakut-nakuti Anda. Jika kau tidak berani, kau akan memanggil Dajiang. Ibuku sudah cukup. Xuan kecil. Mengapa menentang keluarga Jiang? Lakukan yang menyakiti orang yang Anda cintai. Keburukan cepat musuh. Segera setelah Anda menyerahkan ponsel Anda, keluhan masa lalu kita. Bagaimana dengan pembatalan? Teman berpikir aku akan percaya padamu sekarang. Aku tidak 5 tahun yang lalu. Xuan Chonglin itu. Segera setelah Anda menyerahkan ponsel Anda, saya Jiang Lisi janji serius. Jangan pernah menyentuh istri dan anakmu lagi. 5 tahun yang lalu kau juga. Kau bilang aku pergi untuk anakmu. Kau akan melepaskan istri dan anak-anakku. Tapi pada akhirnya, aku sepertinya orang bodoh terbesar di dunia. Jadi sekarang janjimu tidak ada gunanya di depan saya. Lalu kondisi apa yang kau inginkan untuk menyerahkan ponsel? Jika Anda tidak khawatir tentang isi ponsel Anda, biarkan seluruh dunia tahu kau. Saya tidak akan menyerahkan ponsel saya. Tapi aku bisa berjanji. Selama kau tak lagi, konten ponsel tidak akan pernah muncul di dunia ini. Mengapa aku harus percaya padamu? Kau hanya bisa percaya padaku. Karena kamu tidak punya hak untuk menawar denganku. Berani menawar dengan Jiang Lisi. Orang yang berani menawar denganku. Tidak ada yang masih hidup sampai sekarang. Xuan Chonglin juga tidak terkecuali. Lau Xuan, kamu ini memang. Kamu sudah melupakan kami teman-teman lamamu. Lina dan Xiao Jing bukan hanya keluargamu, tapi juga keluarga kita semua kan? Ya. Xuan Go, mari kita bersama-sama. Saling membantu. Bukan aku tidak mau minta bantuan kalian, tapi ada hal-hal yang hanya bisa aku lakukan sendiri. Keluarga Jiang ini benar-benar tidak tahu aturan, tidak adakah yang bisa menghentikan mereka? Menghentikan dengan apa? Di Pucheng masih ada keluarga Wu yang bisa melawan. Tapi itu di Siam sana. Xuan Chonglin. Lihat siapa yang aku bawa. Istri. Ayah. Tahun-tahun ini, tidak mudah membawa anak bersembunyi. Tidak apa-apa. Xiao Jing masih ingat paman. Tentu ingat kalian selalu memberikan makanan enak. Kepadaku bagaimana bisa lupa. Anak baik, ini permen untukmu. Wu Zong, terima kasih. Kalau bukan karena kamu, aku tidak tahu kapan bisa menemukan mereka. Kamu juga banyak membantuku, jangan bilang terima kasih. Ini rumah yang disediakan perusahaan untuk kalian bertiga. Kamu sudah banyak membantuku rumah ini. Aku tidak bisa menerimanya. Seorang pria bisa tidur di mana saja. Aku tidak peduli, tapi mereka. Ketika aku menemukan mereka, mereka tinggal di rumah sementara yang bobrok. Sedikit ada masalah harus pindah. Selama bertahun-tahun selalu mengikuti kamu tanpa tempat tinggal tetap. Sudah waktunya memberikan kehidupan yang stabil untuk mereka. Ambil. Sudah siap, ayo makan. Makan lebih banyak. Ayo. Makan lebih banyak. Makan ini, kamu suka ini. Ayah, ibu kalian pikir aku babi ya?
Sudah malam, istirahatlah. Di masa depan ada waktu untuk menemani Xiao Jing. Aku ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengannya. Aku berutang terlalu banyak padanya. Jangan pernah berpisah lagi. Jangan khawatir, aku akan melindungi kalian, tidak akan pernah terpisah. Oh, benar. Selalu membantu keluarga kita. Kita tidak bisa mengambil rumah ini. Tapi, Jangan khawatir tentang kami. Aku mengikutimu tahun ini. Tidak ada kesulitan di lokasi konstruksi. Aku sudah puas bisa bersama. Aku yakin kita akan memiliki rumah kita sendiri. Li Jingsong sudah berangkat ke Vi. Kalian semua harus tahu siapa Xuan Chonglin ini memang masih. Serahkan ponsel ke orang tua Li Jingsong. Aku bilang kau seharusnya tidak percaya padanya. Aku seharusnya berada di lokasi. Biarkan dia mati. Dia pasti menemukan istri dan anaknya. Tidak ada cara untuk menangkap kelemahannya. Sekarang prioritas adalah menghentikan Li Jingsong. Bertemu dengan Xuan Chonglin. Setelah Li Jingsong dapat ponsel, aku juga akan kesulitan. Memotong Sinua, orang untuk pergi langsung ke Phi City, untuk Kilyarga Xuan Konglin. Dan apa yang Li Jingsong itu, langsung membawa mereka satu pot. Tidak akan selesai untuk mengambil kembali mesin? Xuan Chonglin bahkan tidak bisa mati demi keluarganya. Tapi hidup kita lebih berharga darinya. Kurasa tidak perlu. Cara mengatur ini adalah yang paling masuk akal. Bersiap untuk aksi terpisah dengan kedua tangan. Salah satunya adalah mencegah dia bertemu dengan Li Jingsong. Juga menemukan seseorang untuk menculik istri dan putrinya. Aku tidak percaya, dia tidak akan menyerahkan. Akan ada orang mati. Kebetulan dia. Dan akun tidak dihitung. Untuk keluar. Saya meminta Shuang untuk datang ke rumah untuk makan baik malam. istri. Aku akan melakukan sesuatu. Hei suami. Ayo pergi. Sebenarnya saya harus memberikannya kepada Anda lebih awal. Aku mengerti kekhawatiranmu. Kamu bisa mengeluarkan benda ini. Sudah sangat mengagumkan isi ponsel ini. Sekali dipublikasikan mulai hari ini. Keluarga Jiang pasti akan terus memburumu. Kamu masih bisa menyesal sekarang. Aku sama sekali tidak akan menyesal. Aku yakin aku bukan satu-satunya korban. Jika video tidak dipublikasikan, mungkin akan ada lebih banyak korban di masa depan. Aku akan melindungimu dan keluargamu. Lau Xuan, aku mewakili tim keamanan. Terima kasih. Aku hanya berharap kamu bisa segera mengirim ayah dan anak Jiang ke tempat yang seharusnya. Tenang, aku akan melakukannya. Hei Xuan Chonglin. Kamu tidak takut. Istri dan anakmu akan bermasalah. Hei. Rumahku mungkin sedang bermasalah. Lau Xuan, aku akan pergi bersamamu. Jiang Yuan, maaf ya. Rekan kerja saat itu benar-benar mengembalikan semua gaji.
Lau Wang Xiao Huang mereka sangat setia. Sekarang datang ke lokasi kerjaku adalah kehormatan. Jiang Yuan, apa yang kamu lakukan? Ini urusan pribadi antara aku dan Xuan Chonglin. Kamu lama tidak bertemu. 5 tahun lalu tidak bisa main denganmu. Masih meninggalkan bekas luka di wajahku. Hari ini harus diganti 2 kali lipat. Biar kamu tahu seberapa hebatnya aku ini. Lepaskan dia, ini adalah Kotapi. Tidak ada tempat untuk keluarga Jiang bertindak semena-mena. Kotapi hanyalah sampah. Aku Longchen Group. Xiao Jiang pasti takut padamu. Percaya tidak, aku akan menusukmu dengan pisau. Wah, benar-benar ada yang tidak takut mati. Sama seperti Xuan Chonglin. Kamu bilang dia punya hubungan dengan Xuan Chonglin. Bajingan, jangan ngawur. Shuang, jangan pedulikan aku, cepat pergi. Mau pergi? Aku lihat kamu bisa pergi kemana. Kamu berani ganggu keluarga Xuan tidak akan membiarkanmu. Tebak kenapa aku ada di sini saat Xuan Chonglin tidak ada. Muncul di sini. Tebak lagi, apakah sekarang Xuan Chonglin masih hidup? Bajingan. Abang-abang, ada yang mati, kita lari cepat. Lari apa sih lari? Satu mati, masih ada satu, main-main dulu baru pergi. Shuangzong, tolong jaga. Urus baik-baik Chonglin dan Xiao Jing. Lina. Binatang keluarga Wu tidak akan membiarkanmu. Benarkah? Aku ingin lihat. Siapa yang takut siapa? Istri. Kenapa terus-terusan menargetku? Kamu brengsek. Lau Xuan, tenang, kamu bunuh dia. Kamu juga akan masuk penjara. Sekarang anakmu sudah tidak punya ibu. Masih mau dia tidak punya ayah. Istri. Istri. Pergi. Keluarga Jiang. Jiang Yuan, sisa hidupmu habiskan di penjara. Mau kurung aku, kamu belum tahu. Kekuatan keluarga Jiang tidak sampai beberapa tahun. Aku sudah keluar lagi. Bukti di HP ini bukan cuma kamu. Seluruh keluarga Jiang akan hancur. Lepaskan aku. Tujuan kita adalah menjatuhkan Jiang Lizi. Masukkan dia ke penjara. Ini harus sukses, tidak boleh gagal. Kejahatan tidak akan menang, aku tidak percaya. Di dunia ini, tidak ada keadilan. Aku petugas keamanan bisa manfaatkan isi HP. Gunakan segala cara, hantam kekuatan hitam keluarga Jiang. Asal berani muncul langsung sita. Aku pengusaha, aku akan sebagai ketua.
Asosiasi Pembangunan Peta Putus Pemasok Keluarga Jiang. Hentikan sumber dana. Aku pekerja paling tahu proyek. Aku akan berusaha keras, menarik semua pekerja yang ditindas keluarga Jiang, ajak mereka berhenti kerja. Kita bertiga harus bersama jatuhkan Jiang Lizi. Kenapa Xiao Yuan bisa ditangkap? Maaf Pak Jiang. Saya gagal. Apa yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkannya? Pak Jiang besar. Lau Li sekarang fokus pada kasus Xiao Jiang. Ini bagus. Saya tidak peduli apapun caranya. Kamu harus menyelamatkan Xiao Yuan. Saya pikir cara yang paling langsung adalah membunuh Li Jingsong. Setelah Li Jingsong mati, kasus ini akan jatuh. Siapa orang itu? Bukan Xuan Chonglin itu, kenapa mereka datang? Halo semua, saya Xuan Chonglin. Sekarang grup Wu dari Picheng. Resmi masuk ke industri konstruksi Yuancheng. Lokasi baru sedang merekrut banyak pekerja. Untuk teman-teman yang ingin datang, kami akan membayar gaji 2 kali lipat. Jika ada teman yang ingin mendaftar sekarang, kalian bisa langsung mendaftar. Saya kenal Xuan Chonglin, dia orang yang setia. Katanya dia membantu teman kerja mendapatkan gaji. Dia menggantikan Xiao Jiang dan dipenjara selama 5 tahun. Saya juga pernah dengar tentang grup Wu. Setengah proyek konstruksi di Picheng adalah milik mereka, tapi teman kerja di kota bilang lokasi mereka tidak pernah kekurangan gaji. Benar. Ayo kerja aja. Kenapa tidak ada orang dengan kondisi kita? Tidak masuk akal. Kami memberikan kondisi yang sangat baik. Mereka jelas tertarik. Tapi tidak ada yang berani mendaftar. Jiang memberikan gaji yang sangat rendah dan menunda pembayaran. Kalau saya sudah pergi, apakah keluarga Jiang memberikan keuntungan tambahan? Tidak, gaya kerja Xiao Bai. Saya sangat tahu hal yang paling tidak dia suka lakukan adalah mengeluarkan uang untuk teman kerja. Dia pasti menggunakan cara yang gelap. Apa itu cara gelap? Lau Xuan, kamu paling mengerti kelompok ini. Kamu bilang apa yang benar-benar bisa mengancam mereka. Keluarga kita ini orang kasar. Berkeringat dan berdarah bukan masalah bagi kita. Tapi satu-satunya yang paling mengikat adalah keluarga. Apakah dia berani terang-terangan menculik keluarga mereka? Apakah Xiao Bai belum pernah melakukan hal semacam ini sebelumnya masih sedikit? Xiao Bai ini benar-benar menyebalkan. Yang paling penting sekarang adalah menemukan Sandra. Menyelamatkan keluarga para pekerja agar mereka bisa terbebas dari ancaman keluarga Jiang sehingga mereka mau meninggalkan lokasi konstruksi keluarga Jiang. Tapi kota Siam ini begitu besar, kemana kita harus mencari keluarga para pekerja yang dikurung ini? Ada satu orang yang tahu. Jiang Yuan pengecut itu mengatakan apapun yang ditanya. Ngomong-ngomong Kak Xuan, bagaimana kamu tahu bahwa Jiang Yuan tahu lokasi ini? Tuan tua Jiang sangat licik. Selain dirinya sendiri, dia tidak percaya siapapun. Satu-satunya yang mungkin tahu adalah putranya Jiang Yuan. Aku sudah melihat dengan jelas di dalam bagaimana situasinya. Di dalam ada 5 atau 6 pekerja yang menjaga. Dan Pen Yakil Yarga pekerja. Sepertinya memang benar ini tempatnya. Cepatlah, ayo pergi menyelamatkan mereka. Kita ikuti rencana dulu, jangan sampai membuat mereka curiga. Rong kena APA, kamu kan petugas keamanan, apa yang kamu takutkan? Sekarang saatnya mengumpulkan bukti kejahatan Tuan Tua Jiang. Lalu habisi mereka semua. Tapi tenaga kita juga tidak cukup. Masih belum waktunya. Kak Xuan, teman-teman sudah datang. Suruh semua orang bersiap, kita akan masuk. Tunggu sebentar, kita buat rencana dulu. Teman-teman bagi semua orang menjadi 3 tim. Aku akan membawa tim pertama masuk dari kiri. Kamu bawa tim kedua masuk dari kanan. Baik.
Petugas keamanan jangan bergerak. Semua orang jangan takut kami datang untuk menyelamatkan kalian. Saya adalah petugas keamanan, jangan tegang kami datang khusus. Untuk menyelamatkan kalian semua. Kawang bawa semua orang keluar. Kak Xuan tuduhan penahanan ilegal. Sudah cukup membuat Tuan Tua Jiang kewalahan. Orang seperti Tuan Tua Jiang paling pintar mencari kambing hitam. Mungkin petunjuk ini tidak akan membuahkan hasil. Dan jejaknya akan terputus. Setidaknya kita berhasil menyelamatkan keluarga para pekerja migran. Benar, aku akan mengatur keluarga-keluarga ini dulu. Baik. Bu, apakah mereka memukulmu? Apakah kamu melawan? Kenapa mereka bisa seperti itu? Itu si kakak yang menyelamatkan saya. Terima kasih teman-teman. Situs kerja keluarga Jiang tidak pernah memperlakukan kita seperti manusia. Bahkan mengurung keluarga kita. Tidak mau bekerja lagi dengan mereka tidak mau. Mari kita pergi ke situs kerja keluarga Wu, ke situs kerja keluarga Wu. Saya berjanji kepada kalian semua asalkan kalian pergi ke situs kerja keluarga Wu. Keluarga Wu tidak akan menunda gaji kalian. Lau Li minum sedikit. Masih harus jaga malam tidak minum bicara hal penting. Lau Li bicara baik-baik. Kenapa dekat-dekat begitu oh? Lau Li, pernahkah kamu berpikir? Selama ini kamu jadi petugas keamanan. Kenapa masih tetap miskin seperti ini? Ada uang atau tidak tetap sama saja pengeluarannya. Saya punya kebiasaan buruk. Kalau uang banyak tidak bisa tidur. Hahaha. Tapi saya rasa kamu salah menurut saya. Tidak punya apa-apa boleh tapi, tidak boleh tidak punya uang. Kalau tidak punya uang orang lain, akan memandang rendah kamu tidak punya uang. Kamu tidak punya harga diri. Tapi kalau kamu punya uang kamu adalah bos. Kamu ke mana-mana cari bos. Orang lain memandang rendah kamu, tidak ada hubungannya dengan uang. Itu ada hubungannya dengan dirimu sendiri. Baiklah, saya tidak akan berdebat denganmu. Saya hanya bertanya kalau sekarang saya beri kamu kesempatan jadi orang kaya. Mau atau tidak tergantung uang apa. Ini adalah yang dititipkan oleh bos besar Jiang. Untuk disampaikan kepadamu. Kasus Jiang Yuan. Pembunuhan dan pembunuhan karena kelalaian. Perbedaan dua kata kamu pasti mengerti. Ini adalah barang bagus tapi justru uang seperti ini. Uang yang melawan hati nurani saya tidak tertarik. Aduh. Lau Li. Kalau begitu tidak ada yang bisa dibicarakan lagi. Mengingat kita rekan kerja. Saya beri kamu kesempatan lagi untuk memilih ulang. Mau uang atau mati? Sebagai anjing keluarga Jiang berapa banyak dia memberimu? Kamu tidak bisa membayangkan. Kamu bisa membunuhku tapi setelah kamu membunuhku, bisakah kamu menutupi semua kejahatan yang dilakukan keluarga Jiang? Setidaknya kalau kamu mati bisa mengurangi hambatan. Kamu melakukan ini. Pantaskah itu? Aku dan kamu berbeda. Aku lebih suka uang. Maaf Pak Li. Aku ditempatkan di sisimu untuk mengumpulkan bukti kejahatanmu. Sekarang saatnya untuk menutup jaring. Orang-orang di gudang Sinunya diselamatkan oleh Suan Konglan. Ada yang jadi kambing hitam di gudang. Tidak ada kaitannya dengan grup Long Teng, tidak masalah.
Para pekerja sudah lari, proyek juga dihentikan. Tidak ada yang merekrut orang lagi. Tambahkan 10 poin lagi ke perusahaan penyedia tenaga kerja. Katak berkaki 3 susah dicari. Tapi manusia berkaki 2 mudah ditemukan kan? Apakah tidak ada satu hari pun dengan kabar baik? Untungnya Pak Jiang selalu punya rencana. Anaknya di Amerika. Dia tidak akan membocorkan rahasiamu. Semua ini tidak penting, yang aku pedulikan. Sekarang kesempatan untuk menyelamatkan Xiao Yuan. Semakin kecil, maaf jujur. Pak Jiang, kamu akan menyerah pada Xiao Jiang. Apa yang membuatku menyerah? Aku hanya mengatakan yang sebenarnya, HMPH. Apakah aku harus diam saja? Melihat keluarga Wu perlahan-lahan melahap keluarga Jiang. Aku masih punya satu rencana, katakan. Keluarga Wu datang ke Xiancheng untuk mengganggu keluarga Jiang. Kita balas dengan cara yang sama. Kita akan pergi ke Pichen. Mengganggu keluarga Wu baik. Pak Shuang, kenapa kamu datang? Jangan panggil aku Pak Shuang lagi. Panggil aku Xiao Shuang. Aku datang untuk memberikan dupa kepada istri. Istri kami pasti akan membalaskan dendammu. Xiao Shuang, terima kasih. Chonglin. Kak, buruk sekali, ada masalah di lokasi proyek. Ayo semua lihat ini. Suamiku adalah tulang punggung keluarga. Setelah masuk ke lokasi proyek keluarga Wu, tanpa henti, datang ke lokasi proyek keluarga Wu untuk bekerja. Kalau tidak bekerja dipukuli, kakinya sampai patah. Mereka benar-benar kejam. Tidak ada keadilan, tolong kalian. Bela kami, tolong berikan keadilan. Wu Zong, ceritakan apa yang terjadi. Mengapa di keluarga Wu bisa terjadi insiden pemukulan hingga cacat? Jangan ngomong sembarangan, bagaimana mungkin di proyek kami ada pemukulan? Masih tidak mengaku suami saya jadi begini. Pasti orang dari proyek kalian yang memukulnya. Aduh, tidak ada keadilan. Ya, harus ada penjelasan. Semua jangan berisik dulu, dengarkan saya. Kami akan berusaha menyelidiki masalah ini. Jika memang kami yang salah, kami akan menanggung semua konsekuensinya. Ya, saya penanggung jawab proyek, saya pasti akan memberikan penjelasan kepada semua. Mau selidiki apa lagi? Suami saya sudah dipukul sampai begini. Kalian masih mau mengelak tanggung jawab. Mereka memang orang seperti ini ingin menindas kami. Richard Kessel yang tidak bersenjata. Tidak ada keadilan. Mas, saya setiap hari ada di proyek ini. Kenapa saya tidak pernah melihatmu? Dia baru saja datang. Saya baru datang. Kapan kamu dipukul? Kemarin malam. Siapa yang memukulmu? Saya juga tidak kenal. Lalu kenapa mereka memukulmu? Saya juga tidak tahu, mereka memukul saya tanpa alasan. Ada beberapa orang. Bagaimana kamu bisa yakin? Kalau kejadiannya di proyek keluarga Wu, siapa lagi yang bisa disalahkan? Pasti kalian yang memukul masih tidak mau mengaku. Wu Feng. Ambil buku daftar pekerja di proyek. Lihat Mas ini apakah benar. Pekerja keluarga Wu selain itu. Tenang saja. Semua jangan khawatir, saya pasti akan memberikan penjelasan. Aduh, lukanya cukup parah.
Aduh, aduh. Ternyata palsu pura-pura cacat maaf. Kami dibayar orang lain, khusus untuk menjatuhkan keluarga Wu. Ya Wuzong, kami juga korban. Tolong maafkan kami. Tidak apa-apa, ini tugas saya. Lao Jiang, kenapa kamu melakukan semua tipu muslihat kotor ini? Apa tujuannya? Mungkin inilah wajah buruk kapitalis mereka selalu merasa lebih tinggi dari orang lain. Chonglin. Kalian di lokasi konstruksi kantor keamanan. Menyerang kekuatan keluarga Jiang dari dua sisi, kalian melakukan dengan baik. Saya di sini juga hampir ada hasilnya. Tidak bisa berhasil, malah merusak. Maaf Pak Jiang. Sepertinya saya harus turun tangan sendiri. Tolong dengar kabar grup Jiang. Menunda gaji saat IPO. Ini benar-benar omong kosong. Grup kami sudah IPO. Dan hampir tidak ada masalah. Penundaan gaji. Dan juga ada hari raya. Seperti tahun baru Imlek harus memberikan manfaat kepada karyawan. Shuang sepertinya. Kali ini di pasar saham. Seranganmu terhadap grup Longteng tidak berhasil. Jiang Lizhi merilis banyak berita baik bisa mengumpulkan dana. Dan pertama kali menggunakan cara gaji di muka. Melalui perusahaan outsourcing merekrut banyak pekerja asing dari luar negeri. Akhirnya lokasi konstruksi bisa beroperasi Dia lagi. juga aktif menerima wawancara media. Mengecam Jiang Yuan dengan keras, memainkan drama. Mengorbankan keluarga demi keadilan. Dengan keributan ini, saham grup Longteng tidak turun, malah naik. Bagaimana juga Jiang Lizhi di dunia bisnis adalah rubah tua. Yang paling membuat marah adalah dia sendirian menanggung semua kesalahan. Tapi saya rasa kamu belum menggunakan senjata pamungkas. Ayah memang hebat. Saya memang tidak berharap serangan kali ini bisa melukai Jiang Lizhi, tapi membuatnya meremehkan dan mengendurkan kewaspadaannya terhadap kita agar saya bisa mempersiapkan senjata pamungkas saya. Senjata pamungkas apa? Oh ya, kakak sudah sesuai permintaanmu mengirim surat ajakan ke email bos-bos perusahaan konstruksi di berbagai tempat. Surat ajakan apa? Mendirikan asosiasi konstruksi kota nasional dan memilih ketua pertama. Surat ajakan. Jadi kamu mau menggali lubang untuk Jiang Lizhi melompat ke dalamnya. Tentang pendirian Asosiasi Konstruksi Kota Nasional. Wu Shuang, si gadis ini, dia sedang apa sih? Apa itu Asosiasi Pembangunan Nasional? Bergandengan tangan berkembang bersama. Di Nanyang, siapa yang tidak tahu? Saya Jiang Lizhi adalah pemimpin sejati. Dia ingin menggantikan, jangan harap. Kalau begitu saya akan membalas, tidak ikut. Tidak hanya ikut, tetapi juga akan mengorganisir. Ketua pertama. Pasti saya. Bagaimana menurutmu Tuan San? Xiao Xuan, usul kalian. Maaf, saya tidak bisa mendukung. Untuk ketua asosiasi konstruksi kehormatan ini, saya juga sangat menginginkannya. Jadi saya tidak bisa mendukungmu, Xiao Xuan. Apakah Anda mendukung Jiang Lizhi? Tentu saja tidak. Di Nanyang, selain Tuan Wu dari Pichen, semua orang tahu. Saya paling tidak tertarik dengan cara dia. Tuan San, bagaimana dengan usul saya yang lain? Tentang akuisisi. Perusahaan konstruksi Bingcheng. Harga yang ditawarkan sangat adil. Tapi saya tidak tahu mengapa. Tentu ada rencana kami. Oh. Kalau begitu kalian berdua menawarkan harga yang sangat adil. Pasti ada peran penting. Kalau begitu saya tentu tidak bisa menolak. Haha. Ada apa? Jiang Lizhi sudah memastikan ikut. Dan dia bahkan meminta untuk mengorganisir sendiri. Di gedung Longteng Group. Tampaknya kali ini dia sudah siap. Kamu juga merasa dia akan berbuat jahat. Menurut pemahamanku dia pasti akan. Coba bayangkan jika kamu adalah dia. Apa yang akan kamu lakukan? Saya pasti akan melakukan apa saja. Untuk mendapatkan posisi ketua asosiasi konstruksi Nanyang. Menurut peraturan.
Ingin menjadi ketua asosiasi konstruksi harus mendapatkan persetujuan dari lebih dari setengah anggota saham grup Longteng. Meskipun naik tapi berkat usaha kami. Lebih banyak orang tahu wajah aslinya. Dia ingin menjadi ketua. Tapi tidak semudah itu. Jadi jika saya adalah dia, pasti akan menggunakan segala cara untuk memaksa anggota memilih dirinya. Tapi kali ini, Apakah kamu masih tidak mau mengakui fakta bahwa kamu membantu keluarga Jiang menyuap saya? Saya karena dekat dengan keluarga Jiang. Baru menggunakan uang saya sendiri untuk menyuapmu. Tindakanmu cukup membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Untuk apa uang sebanyak itu kalau tidak bisa dibelanjakan? Hahaha. Tidak, kamu bahkan tidak punya anak, ya omong kosong. Maka kamu tidak akan mengerti seorang ayah untuk melindungi anaknya akan membayar harga seberapa besar. Jelas kekuatan Jiang Lizhi sudah menguasai di Amerika. Tidak bisa menemukan sedikit pun bukti kejahatan Jiang Lizhi. makanya saya minta bantuanmu. Asalkan bisa menjatuhkan Jiang Lizhi, saya akan bekerja sama sepenuhnya denganmu. Jiang Lizhi di konferensi konstruksi nasional. Upacara pelantikan pasti akan ada aksi besar. Saya ingin kamu bantu mengawasinya. Shuang-Shuang, kamu tidak takut ini adalah perangkap ya? Selama ada kamu tidak ada yang perlu ditakutkan. Semuanya ingat baik-baik. Undangan biru, lewati jalur umum. Undangan kuning lewati jalur VIP. Undangan hijau lewati tangga. Tamu yang datang pasti orang kaya atau terhormat. Jangan sampai salah. Dua orang silakan jalan pelan-pelan. Silakan lewat sini. Ada apa ini suruh kami naik tangga? Tidak menyangka mereka menggunakan cara curang seperti ini. Tidak ingin kami ikut pemilihan. Saya benar-benar melebih-lebihkan mereka. Berapa lama lagi Kak aturan rapat terlambat lebih dari 3 menit? Langsung didiskualifikasi, bagaimana ini? Tidak ada waktu lagi, cepat jalan. Ah, tapi lantai 25 loh. Kakak. Ah, tidak bisa lagi Kak, benar-benar tidak kuat lari. Tidak bisa lagi. Membuat Anda biasanya tidak berolahraga. Jangan lupa lebih dari 3 menit. Adikmu tidak memenuhi syarat untuk bersaing. Cepat pergi. Maaf kalian terlambat. Hanya 2 menit terlambat kita bisa masuk. Saya tidak menerima pemberitahuan. Tidak ada yang bisa masuk. Mengapa tidak membiarkan saya masuk? UPS, saya lihat. Sepertinya seseorang akan terlambat. Mari kita menyusun piagam sesuai dengan kota yang disetujui. Rapat mundur lebih dari 3 menit. Tapi ini akan dibatalkan secara otomatis. Kualifikasi untuk menghadiri konferensi. Ini bukan 1 menit. Ini dia.
Maaf, kami tidak terlambat. Halo Tuan, tolong tunjukkan undangan. Maaf, tidak ada yang bisa masuk tanpa undangan. Apa tidak terkecuali petugas keamanan? Apa yang harus dilakukan jika terjadi keadaan darurat? Jika aku sulit. Pak Sheriff bergabung dengan Asosiasi Konstruksi Perkotaan hari ini. Para pemimpin pertemuan perdana kaya atau mahal. Semuanya bernilai lebih dari 100 miliar yuan. Anda tidak diizinkan masuk. Kau tahu apa yang terjadi pada Sheriff? Aduh. Siapa aku? Grup Longteng ini milik pribadi. Kau harus memiliki surat perintah. Jika tidak ada, kalau begitu aku minta maaf. Tunggu sebentar. Kota ini hanya satu perusahaan yang dapat berpartisipasi. Dan di dalam sebuah perusahaan, hanya satu orang yang bisa berpartisipasi. Shuang kecil. Kalian berdua adalah dia yang tinggal di sini. Atau kau tinggal di sini? Kau tinggal. Sudah oke, kapan kalian berdua masih menunjukkan cinta? Katakan kalau kau tinggal atau dia. Tuan Jiang, Anda salah paham. Kita semua bisa tinggal. Oh, Shuang kecil. Kau telah menetapkan aturan ini. Aku bertanya padamu, kamu ngomong beneran atau enggak? Beberapa waktu lalu, saya membeli perusahaan konstruksi Pak San di kota Bing. Sekarang saya, sebagai perwakilan dari perusahaan konstruksi Bing, datang untuk menghadiri pertemuan ini. Saya bersaksi ada hal seperti itu. Apa ini sesuai dengan aturan yang kamu buat? Saya tahu dalam aturan yang dibuat oleh Xiao Shuang. Tidak ada pasal ini. Tidak ada larangan berarti boleh dilakukan. Saya bilang Pak San, apa kamu sekutu dengan Xiao Shuang? Ya kan, haha. Saya bukan sekutu mereka. Justru saya adalah lawan mereka. Apa maksudmu, coba pikir? Xiao Shuang sedang bersaing untuk menjadi ketua. Saya juga ingin bersaing untuk menjadi ketua. Kamu pikir mungkin kita sekutu? Kamu. Aduh, kayaknya hari ini nggak seru nih. Ini adalah para mandor dari berbagai kota di negara Nanyang. Saya dan Pak Wang susah payah baru bisa mengundang mereka ke kota Xi'an. Saudara-saudara, sudah bekerja keras, silakan duduk. Kamu bilang apa saya dan mereka lawan? Pak San. Nggak nyangka kamu juga mau mencalonkan diri jadi ketua. Ini kan untuk kepentingan bersama. Kapan saya pernah takut susah? Dulu demi membayar gaji saudara-saudara. Pada malam tahun baru, saya rela memikul 2 karung uang. Melewati 5 gunung. Pengalaman seperti itu kamu, Pak Jiang, pernah merasakannya nggak? Setiap perusahaan di bawah Asosiasi Konstruksi Kota Pi kami nggak pernah menunda pembayaran gaji buruh migran. Pengalaman Pak San, kami semua pernah merasakannya. Saya berasal dari buruh migran sebagai penanggung jawab perusahaan konstruksi Kota Bing. Saya berjanji resmi nggak akan menunda sepeser pun uang kalian. Menjadi ketua ini nggak cuma harus tahan susah, tapi juga harus profesional. Saya kan sudah lulus dari teknik sipil, jurusan arsitektur. Saya dengan sukarela melayani kalian semua. Siapa yang setuju dan siapa yang menentang? Sekarang bicara siapa yang setuju dan siapa yang menentang. Apakah ini terlalu dini? Kita semua tahu gelar sarjana yang kamu klaim dari MIT itu sebenarnya dibeli. Kalau bicara soal gelar, justru Xiao Shuang yang punya gelar doktor dari Harvard Engineering itu juga dibeli.
Sekarang kita punya 3 kandidat Pak San, Pak Jiang dan Nona Wu. Mari kita mulai pemungutan suara. Saya setuju. Kerja. Bangun. Cepat bangun. Ayo cepat. Tahu suami saya siapa? Siapapun suami kamu hari ini, siapa yang berani mengganggu kelancaran rapat ini? Tidak akan kami maafkan kamu berani memukul wanita coba. Bagaimana si rambut kuning? Tidak terima pukul saya. Sebelum pemungutan suara, saya hanya ingin menasihati kalian semua. Sebelum membuat pilihan yang sakral, pertimbangkanlah apakah keluarga kalian juga setuju dengan pilihan kalian. Apa maksudnya dia? Cepat telepon ke rumah. Hari ini, siapa yang berani angkat telepon? Saya patahkan kaki kalian. Apa yang terjadi? Ada yang angkat di rumahmu, tidak ada yang angkat. Apa yang terjadi? Mari kita mulai pemungutan suara. Apakah keluarga kalian juga setuju dengan pilihan yang kalian buat? Jiang Lizi si bajingan ini, ancaman terang-terangan. Dia pasti mengendalikan keluarga para peserta rapat. Kita harus member dehu seluruh dunia APA yang SI bajingan ini. Lakukan rekam ini. Maaf Pak San Nona Wu. Dalam hidup saya keluarga saya yang paling penting. Saya memilih Pak Jiang. Setuju dengan saya. Sebagai ketua pertama angkat tangan. Big Boss Jiang karena ini pemilihan. Harus memilih secara rahasia. Setiap kandidat di sini. Semua harus berbicara dalam kampanye. Aku tidak peduli jika kau berada di luar kantor ini. Apa yang telah dilakukan tapi di sini. Ikuti aturan yang diperlukan. Maaf aku berhenti. Kau bersaing dengan Tuan Jiang. Putriku hanya SMP. Baru saja menelepon dari sekolah. Dia hampir dibawa keluar. Itu tidak berarti bahwa Anda dapat melarikan diri dari Mr. Jiang waktu berikutnya. Jika kau melakukan ini, aku sudah keluar sekarang. Silakan angkat tangan Anda di masa depan. Old San, apa maksudmu? Aku berjanji ini tidak ada hubungannya denganku. Apa yang menjengkelkan ini? Sungguh menjengkelkan. Sangat marah. Deklarasi ini. Katakan saja aku tidak melakukan apa-apa. Saya Jiang Lizi. Tidak ada keuntungan khusus. Tapi kepalaku. Ada banyak bakat yang berguna. Semua orang biarkan aku menjadi ketua. Aku akan menggunakan. Melindungi semua orang di sini. Jika ada yang dibuli, katakan padaku dengan Jiang Lizi. Aku akan membiarkan mereka. Ini juga asosiasi konstruksi kami. Arti sebenarnya dari keberadaan. Mari kita anggota di sini. Bebas dari bullying apapun. Dan jika antara anggota. Jika ada kontradiksi mereka akan meminta Anda untuk memimpin keadilan. Lalu apa yang harus kau lakukan? Jika kau menggertak anggota kami, siapa yang harus kita cari? Semua orang mengatakan sesuatu jangan terlalu jauh. Yang saya katakan sekarang adalah bahwa saya harus menjadi ketua. Aku akan berjanji 3 poin. Jam 3. Keadilan dan keadilan. Umum. Semuanya sudah siap. Saudaraku, aku akan mengunjungi gedung Longteng. Shuang kecil ini. Saya sebagai orang yang lebih tua darimu, sudah memberimu banyak kesempatan. Kali ini,
saya masih memberimu kesempatan. Saya akan membuatmu kalah. Dengan sepenuh hati. Baiklah, mari kita semua menyambut Xiao Shuang untuk memberikan pidato kampanye. Baik, Saya Wu Shuang secara resmi mengundurkan diri dari pemilihan ini untuk menjadi Ketua Asosiasi Pembangunan Negara Nanyang. apa? Dia juga mundur? Baik, hahaha. Orang yang bijak tahu kapan harus mundur. Saya menghargai keputusanmu. Tapi saya belum selesai bicara. Meskipun saya mundur, tapi Chonglin akan mewakili industri konstruksi. Benar, saya ikut pemilihan. Xiao Xuan. Hahaha. Kamu juga ikut pemilihan? Hahaha. Kamu membuatku tertawa terbahak-bahak. Apakah kamu ingat 5 tahun lalu? Kamu masih menjadi mandor di proyek saya. Mandor. Semua itu saya berikan padamu. Apa hakmu untuk ikut pemilihan? Karena selama ini, saya Xuan Chonglin selalu membalas budi setiap orang di sekitarku. Ayo Xuan Chonglin. Karena selama ini, saya Xuan Chonglin selalu membalas budi setiap orang di sekitarku. Saya Jiang Lixi. Selalu tidak suka menghancurkan semangat anak muda yang ingin maju, tapi terlalu tinggi cita-cita. Tidak selalu merupakan hal yang baik Xuan Chonglin. Jika kamu mundur dari pemilihan, semua dendam di antara kita akan dihapus. 5 tahun lalu ketika kamu memintaku masuk penjara menggantikan anakmu, apakah kamu berpikir untuk menghapusnya? Ketika kamu mengirim orang untuk membunuh istriku, pernahkah kamu berpikir untuk melupakan semuanya? Xuan Chonglin. Makanan bisa sembarangan, tapi kata-kata tidak boleh sembarangan. Yang membunuh istrimu adalah Jiang Yuan. Kalian sudah memasukkannya ke penjara. Jangan menyalahkan semuanya padaku. Kamu memutarbalikkan fakta, aku beritahu kamu. Di dunia ini tidak semua hal bisa kamu tutupi, hitam tetaplah hitam, putih tetaplah putih. Kejujuran adalah kejujuran. Baik. Aku lihat apa yang bisa kamu katakan. Tolong jangan buang waktu semua orang. Bacalah deklarasi kamu. Maaf, tidak ada undangan. Kalian semua tidak boleh masuk. Sekarang seluruh dunia tahu apa yang terjadi di lantai atas. Apakah kalian masih mau menghalangi penegakan hukum? Pergi. Semua. Air mengalir ribuan mil. Berputar naik ke atas. 90.000 mil. Aku Xuan Chonglin. Alasan aku berdiri di sini hari ini untuk mencalonkan diri sebagai Ketua Asosiasi Pembangunan Negara Nanyang, karena di belakangku ada ribuan rekan kerja yang menderita. Pekerja adalah pondasi industri konstruksi dan tiang utama industri konstruksi. Aku Xuan Chonglin berasal dari rekan kerja dan akan kembali ke rekan kerja jika hari ini kita menang dalam pemilihan. Aku akan membentuk serikat pekerja terpadu untuk asosiasi pembangunan dengan cara yang terbuka dan untuk kepentingan umum. Bekerja sama dengan cara saling menguntungkan. Tidak ada yang lebih mulia dari yang lain. Dan tidak ada yang bisa menentukan hidup mati orang lain hanya dengan satu kalimat. Semuanya di bawah sinar matahari. Hei teman-teman, bicara yang bagus. Mengungkapkan apa yang ada di hati kita. Yang dikatakan Pak Xuan adalah dari sudut pandang kita. Pekerja. Tapi yang memilih semuanya adalah bos. Apakah mereka akan memilih Pak Xuan Hei? Setelah berbicara begitu banyak, ini semua hanya retorika basi yang mewakili orang-orang lapisan bawah. Berpihak pada pekerja. Kamu berani melawan bos yang ada di sini secara terbuka. Hari ini kita lihat
Bagaimana semua orang akan memilihmu? Saya tidak pernah merasa pekerja dan perusahaan konstruksi bertentangan. Pekerja bergantung pada perusahaan konstruksi untuk gaji. Perusahaan konstruksi bergantung pada proyek untuk menyelesaikan pekerjaan. Ini sebenarnya adalah situasi yang saling menguntungkan. Tapi beberapa orang untuk mengejar kesenangan. Menekan gaji pekerja. Bagaimana kamu bisa tega? Kamu sudah selesai bicara. Kita harus mengikuti prosedur. Setelah pemilihan selesai, pulanglah lebih awal dan berkumpul dengan keluarga. Ayo. Teman-teman, bolehkah saya menambahkan beberapa kata? Mari kita bayangkan. Apa yang akan terjadi jika ketua baru menjabat? Hei, dengar, ini adalah masalah yang paling kita khawatirkan. Benar. Jika ketua baru menjabat, apakah proyek akan bertambah atau berkurang? Jika saya akan memastikan semua mendapat lebih banyak ketika proyek banyak dan ketika proyek sedikit. Akan dibagi rata sesuai proporsi. Saya tidak akan pernah memberikan proyek bagus hanya kepada satu perusahaan. Apakah kamu baru saja mengungkapkan nomor KTP Pak Jiang? Jika ketua saat ini menjabat, apakah pekerja bisa mendapatkan gaji mereka? Jika saya akan memastikan perusahaan membayar deposit sebelum proyek dimulai. Sebagai jaminan untuk pekerja, jika ada perusahaan yang menekan gaji pekerja, kita akan memotong dari deposit itu. Saya tidak akan pernah membiarkan pekerja tidak mendapatkan gaji, dan tidak akan pernah ada kejadian di mana mandor harus menjilat sepatu untuk mendapatkan uang. Siapa yang melakukan ini sungguh anak yang tidak punya bapak? Jika ketua baru menjabat, kalau ada masalah pemilihan suara lagi, gimana kalau aku? Aku akan siarkan langsung seluruh prosesnya. Dengan cara yang transparan dan terbuka untuk pemilihan suara. Pasti tidak akan mengambil keluarga kalian. Sebagai ancaman. Kamu maksudnya apa? Jiang Lizi, kamu diduga melakukan kejahatan penganiayaan dan penahanan ilegal. Ikut kami sebentar. Para bos, jangan khawatir keluarga, kalian sudah kami selamatkan. Cepat temui keluarga kalian, terima kasih. Bawa pergi. Bisa aku bicara sebentar dengan Bos Jiang? Xiao Bai belum ditemukan, harus cari dia. Xiao Bai punya banyak bukti kejahatan Jiang Lizi, kita kejar. Bos Jiang. Kamu pernah menyesal? Apa yang sudah aku lakukan? Tidak pernah menyesal. Benar-benar tidak menyesal. Kalau kamu tidak terlalu memanjakan anakmu, masih akan ada situasi seperti ini. Justru karena itu, semua yang aku lakukan adalah untuk Xiao Yuan. Kalau kamu sudah tahu, lebih baik kamu mengaku ini lebih baik untukmu dan anakmu. Anggap saja sebagai tabungan kebaikan untuk anakmu. Xiao Bai. Kalau kamu jujur, kita bisa memberikan hukuman yang lebih ringan. Mau aku mengaku? Lebih baik aku mati. Mati. Masih bisa meninggalkan nama baik.
Om, kamu percaya banget sama Xiao Bai. Kalau dia setiap bulan tidak kasih kita uang gimana? Om ngomong dong. Kalau kita setiap bulan gak ada uang gimana Om? Tidak tahu menyesal. Jangan dijatuhkan. Hei hei hei, semuanya tenang, dengar aku. Om Xuan. Bukankah kamu harus kasih kita adik ipar? Betul. Jangan bikin ribut, kakakku belum setuju. Benar kan kakak ipar? Ah, kalian ini. Bibi Wu, aku mau adik. Xiao Jing, mereka bikin ribut. Kenapa kamu ikut-ikutan ribut? Cium dong, cium dong. Sudah-sudah baksonya matang. Ayo makan bakso.